Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 5. Dapatkan video-video terbaru dari Kaliyuga TM Channel. Kaliyuga TM Channel upload video setiap hari. Untuk Anda yang ingin berlangganan, silakan klik tombol subscribe di bawah video ini. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 6. Lanjutan percakapan antara Narada dan Vyasadeva. Sloka 14. Parisrantendriyatmaham tritparito bubukshitaha snatva pitva radena dia upas pristo gata shramaha. Artinya, dengan mengembara seperti itu, jiwa dan ragaku merasa lelah dan aku haus dan lapar. Karena itu aku mandi dan minum air di telaga sungai. Setelah menyentuh air, aku merasa lega, terbebas dari rasa lelah yang kualami. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Seorang rohaniawan yang mengembara dapat memenuhi kebutuhan badaniahnya, yakni kedahagaan dan rasa laparnya dari berkat-berkat alam tanpa mengemis di pintu orang yang berumah tangga. Karena itu, rohaniawan yang berkeliling yang datang ke rumah orang berumah tangga bukanlah untuk mengemis, melainkan untuk memberikan pencerahan spiritual kepadanya. Selanjutnya, sloka 15. Tasmin nirmanujiranye pipalapasta ashritaha atmanatmanang atmashtang yatha shrutam acintayam. Artinya, sesudah itu di bawah naungan pohon beringin di hutan yang tak berpenduduk, aku mulai bermeditasi kepada roh yang utama di dalam hati dengan menggunakan kecerdasanku sebagaimana telah kupelajari dari insan-insan yang sudah mencapai pembebasan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Orang seharusnya jangan pernah bermeditasi berdasarkan ilusinya. Ia harus tahu cara sempurna dari sumber-sumber kitab suci yang autoritatif melalui perantara jernih, yaitu guru spiritual yang bona fide. Kemudian kecerdasan yang telah terlatih harus ia gunakan secara benar untuk bermeditasi pada roh yang utama yang bersemayam di dalam hati setiap makhluk hidup. Kesadaran tersebut dikembangkan secara mantap oleh seorang penyembah yang sudah berbakti kepada Tuhan dengan cinta kasih transendental dengan melaksanakan perintah-perintah guru spiritual. Sri Naradaji telah berhubungan dengan beberapa guru spiritual yang bona fide dan telah melayani mereka secara tulus dan bebas dari kebodohan dengan cara yang benar. Demikianlah beliau mulai bermeditasi. Selanjutnya, sloka 16. Dhyayatascharanam bhojang bhava nirjita cetasha Autkantyasru kalaksaya Hridyashin mesanair harihi. Artinya, begitu aku mulai bermeditasi kepada kaki Padma personalitas Tuhan yang Maha Esa dengan pikiran pada cinta yang transendental, air mataku mengalir dan Tuhan segera muncul pada lubuk hatiku. Penjelasan, makna kata bhava sangat berarti. Tahap bawah dicapai setelah seorang mempunyai rasa cinta sayang atau rindu kepada Tuhan. Tahap pertama disebut sraddha atau menyenangi Tuhan yang Maha Esa. Seseorang harus bergaul dengan penyembah-penyembah Tuhan yang murni untuk meningkatkan rasa suka tersebut. Tahap ketiga adalah mempraktekkan aturan dan pantangan yang ditetapkan untuk pelayanan bhakti. Latihan ini akan menghilangkan segala kekurangan pribadi yang merintangi kemajuan dalam melakukan pelayanan suci. Apabila semua keraguan dan kekurangan pribadi telah lenyap, maka timbullah keyakinan yang standar dalam hal-hal transendental, dan rasaan terhadap hal itu meningkat lebih pesat lagi. Tahap ini membawa rasa tertarik, dan setelah tahapan ini, di sana ada tahap bhawa atau tahap pasca melayani Tuhan dengan cinta tanpa cemar.
Semua tahapan yang berbeda tersebut di atas adalah tahapan perkembangan yang berbeda untuk cinta yang bersifat transendental. Seseorang yang begitu disemangati dengan cinta transendental, maka timbullah rasa rindu yang kuat dengan membawa dirinya sampai pada 8 jenis kebahagiaan rohani yang luar biasa. Air mata yang mengalir dari seorang pencinta Tuhan adalah reaksi yang terjadi dengan sendirinya. Dan karena kelahiran Sri Narada Muni yang telah mencapai tahapan tersebut dengan sangat cepat setelah beliau meninggalkan kediamannya, maka sangat mungkin bagi beliau untuk merasakan secara aktual kehadiran Tuhan dengan indera beliau yang telah berkembang secara rohani tanpa diwarnai oleh keduniawian. Selanjutnya, sloka 17. Premati bhara nirbinna pulakanggotini vritaha ananda samplavelino napasyam ubhaya muni. Artinya, wahai Vyasadewa, ketika itu karena aku sangat terharu oleh perasaan bahagia, tiap-tiap anggota badanku menjadi hidup secara terpisah. Karena terhanyut dalam lautan kebahagiaan yang luar biasa, aku tidak dapat melihat diriku maupun Tuhan. Penjelasan: perasaan senang yang spiritual dan kebahagiaan yang sangat tinggi serta dalam tak bisa dibandingkan dengan suatu pun yang bersifat keduniawian. Karena itu sangat sulit mengungkapkan perasaan tersebut. Kita hanya mendapat gambaran singkat mengenai kebahagiaan tersebut sebatas kata-kata Sri Narada Muni. Tiap-tiap anggota badan atau indera mempunyai fungsi tertentu. Setelah melihat Tuhan, semua indera disadarkan sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Sebab pada tahap pembebasan, indera-indera bermanfaat sepenuhnya dalam melayani Tuhan. Karena itu, dalam kebahagiaan transendental tersebut, masing-masing indera disemangatkan untuk melayani Tuhan. Karena keadaan yang demikian itu, Narada Muni merasakan dirinya hilang dalam melihat dirinya dan Tuhan sekaligus. Selanjutnya, sloka 18. Rupam bhagavato yatan manah kantam sucapaham apasyam sahasataste vaiklavya durmana iwa. Artinya, bentuk transendental Tuhan sebagaimana aslinya memuaskan keinginan pikiran dan sekaligus menghapus semua keganjilan mental. Ketika aku kehilangan bentuk itu, aku bangun secara mendadak karena gelisah, seperti biasa ketika seorang kehilangan sesuatu yang diinginkannya. Penjelasan: bahwasanya Tuhan itu bukanlah tanpa bentuk. Hal ini dialami oleh Narada Muni. Namun bentuk Tuhan sepenuhnya berbeda dengan semua bentuk menurut pengalaman duniawi kita. Sepanjang durasi kehidupan kita, kita melihat berbagai bentuk di dunia material ini. Namun tak satu pun di antara bentuk-bentuk tersebut dapat memuaskan hati kita dengan pas. Dan tak satu pun bentuk yang dapat menghilangkan gejolak pikiran. Inilah ciri khusus bentuk transendental Tuhan. Dan orang yang pernah melihat bentuk Tuhan sekali saja, bentuk-bentuk lain tak akan pernah memuaskannya. Tak satu pun bentuk di dunia material ini yang dapat memuaskan orang yang pernah melihat bentuk Tuhan. Bila dikatakan bahwa Tuhan tanpa bentuk atau impersonal, itu artinya bahwa bentuk Tuhan sama sekali tak sama dengan bentuk yang bersifat material. Dan dia sama sekali tidak seperti personalitas material manapun. Sebagai insan-insan rohani yang mempunyai hubungan kekal dengan bentuk transendental Tuhan, dalam setiap kelahiran, kita semuanya mencari bentuk-bentuk Tuhan, dan kita tak pernah puas dengan bentuk apapun yang lain yang mungkin melegakan secara material. Narada Muni dapat melihat bentuk Tuhan dalam sekejap mata, namun karena bentuk tersebut hilang dari penglihatan beliau merasa sangat gelisah dan langsung bangun dari meditasinya untuk mencari-carinya. Apa yang kita cari dan kita inginkan dalam setiap kelahiran kita telah didapatkan oleh Narada Muni, dan beliau pasti sangat tertekan ketika tidak dapat melihat dia lagi. Selanjutnya, sloka 19. Didrik sustad aham buyaha pranidhaya manohridi viksamanopi napasyang avitripta eva turaha. Artinya,
Aku ingin melihat lagi bentuk transendental Tuhan tersebut. Namun walau aku berusaha memusatkan pikiran dalam hati untuk melihat bentuk itu lagi, aku tidak dapat melihat dia lagi. Karena merasa tidak puas seperti itu, aku merasa sangat sedih. Penjelasan: tak ada proses mekanis untuk bisa melihat bentuk Tuhan. Hal itu sepenuhnya bergantung pada karunia cuma-cuma dari Tuhan. Kita tidak bisa menuntut agar Tuhan hadir di hadapan penglihatan kita. Seperti halnya kita tidak bisa menuntut agar matahari terbit bila mana kita menghendakinya. Matahari terbit atas kehendaknya sendiri. Begitu pula Tuhan berkenan datang atas karunia sendiri yang cuma-cuma. Sebaiknya seseorang hanya menunggu saat yang mujur dan terus melaksanakan tugas kewajibannya yang telah ditetapkan dalam pelayanan suci kepada Tuhan. Narada Muni berpikir bahwa Tuhan dapat dilihat sekali lagi melalui proses yang sama yang telah berhasil pada upaya pertama. Namun kendati beliau berusaha sekuat tenaga, beliau tidak berhasil dalam upaya kedua. Tuhan bebas sepenuhnya dari segala kewajiban. Dia hanya dapat diikat oleh tali pelayanan suci yang murni. Dia juga tidak dapat dilihat atau dirasakan oleh indera. Apabila dia berkenan dengan puas atas usaha tulus pencintanya, maka dia dapat dilihat atas kehendaknya sendiri. Selanjutnya, Sloka 20. Ewam yatantan wijane mam ahago caro giram gambira slaksnaya waca suca prasamayan iwa. Artinya, dengan melihat upaya-upayaku di tempat sunyi itu, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Dia yang transendental bagi semua konsepsi material, bersabda kepadaku secara sungguh-sungguh dengan kata-kata yang menyenangkan, hanya untuk menghilangkan duka citaku. Penjelasan: dalam Weda dikatakan bahwa Tuhan berada di luar jangkauan pendekatan kata-kata maupun kecerdasan biasa. Namun atas karunia-Nya yang cuma-cuma atau tanpa sebab dari upaya kita, seseorang akan bisa memperoleh indera yang sesuai untuk bisa mendekati Tuhan atau mendengar Tuhan atau bicara dengan Dia. Inilah energi Tuhan yang tak terbayangkan. Orang yang telah dikaruniai oleh Tuhan akan dapat mendengar amanat-Nya. Tuhan sangat senang dengan Narada Muni. Karena itu kekuatan yang dibutuhkan dianugerahkan kepada Narada agar beliau dapat mendengar Tuhan. Akan tetapi untuk orang lain tidak dimungkinkan dapat merasakan sentuhan Tuhan secara langsung selama masa percobaan pelayanan suci di bawah aturan dan pantangan. Kemampuan tersebut adalah berkat yang istimewa untuk Narada. Ketika Narada mendengarkan sabda Tuhan yang begitu menyenangkan, rasa rindu dalam hati beliau jadi terkurangi sebagian. Seorang penyembah yang mencintai Tuhan selalu merasakan tekanan rasa rindu kepada Tuhan. Dan karena itu ia selalu diliputi kebahagiaan transendental. Selanjutnya, Sloka 21. Hantasmin janmani bhavan mamam drastum ihar hati hawi pakwa kasayanam durdar suham kuyoginam. Artinya, Tuhan bersabda, wahai Narada, sayang sekali bahwa selama hidupmu ini engkau tidak akan dapat melihat aku lagi. Bagi yang belum sempurna dalam hati dan yang belum bebas sepenuhnya dari semua pengaruh material, hampir tidak dapat melihat aku. Penjelasan: personalitas Tuhan Yang Maha Esa dideskripsikan dalam Bhagavad Gita sebagai Dia yang Maha Suci, Maha Kuasa, dan kebenaran mutlak. Sedikit pun tidak ada materialistik pada diri Tuhan. Karena itu, orang yang cintanya kepada Tuhan masih diwarnai materialistik sekecil apapun tidak dapat mendekati Dia. Awal dari pelayanan suci dimulai ketika seorang telah bebas dari sekurang-kurangnya dua bentuk sifat material, yaitu nafsu dan kebodohan. Hasil yang diperlihatkan oleh tanda-tanda seorang dibebaskan dari karma atau nafsu dan loba, ketamakan. Itu berarti seseorang harus bebas dari keinginan untuk kepuasan indera dan ketamakan. Kebaikan adalah sifat keseimbangan alam. Bebas sepenuhnya dari segala corak material berarti bebas dari sifat kebaikan sekalipun. Usaha untuk dapat menghadap Tuhan di hutan yang sunyi dianggap sebagai kegiatan yang berada dalam sifat kebaikan.
Seseorang bisa saja masuk hutan guna mencapai kesempurnaan spiritual, tetapi dengan masuk ke tengah hutan, itu bukanlah berarti bahwa ia dapat melihat Tuhan secara pribadi di sana. Seseorang harus bebas sepenuhnya dari segala ikatan material dan mantap pada tingkatan yang transendental. Hanya itulah yang akan menolong seseorang penyembah untuk berhubungan dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa secara pribadi. Cara terbaik ialah seorang harus tinggal di tempat di mana bentuk transendental Tuhan dipuja. Tempat pemujaan untuk menyembah Tuhan adalah tempat yang transendental atau rohani, sedangkan hutan adalah tempat tinggal yang baik secara material. Seorang penyembah yang baru mulai belajar selalu dinasihati agar ia sembahyang atau memuja arca Tuhan, arcana, dibandingkan ia pergi ke hutan untuk mencari Tuhan. Pelayanan suci mulai dari proses arcana yang lebih baik dibandingkan pergi ke hutan. Sri Narada Muni tidak masuk hutan dalam kehidupannya, kemudian ia bebas sepenuhnya dari segala keinginan duniawi. Meskipun beliau mampu mengubah setiap tempat menjadi Waikunta hanya dengan kehadiran beliau di sana. Beliau mengembara dari satu planet ke planet lain untuk meyakinkan manusia, dewa, kinara, gandarwa, para resi, para muni, dan semua makhluk lainnya untuk menjadi pencinta atau penyembah Tuhan. Narada telah menyebabkan banyak insan untuk menjadi penyembah seperti Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, dan banyak yang lainnya yang tekun dalam pelayanan suci kepada Tuhan. Karena itu, seorang penyembah Tuhan yang murni akan mengikuti jejak penyembah-penyembah yang mulia seperti Narada dan Prahlad, dan mengisi seluruh waktunya dengan memuji kebesaran Tuhan melalui proses kirtana. Proses pengajaran seperti ini adalah transendental, melampaui semua sifat material. Demikian pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah ikut mendengarkan. Semoga hari-hari Anda penuh keberuntungan dan kebahagiaan. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai wanca kalpa terbiasca kripa sinibya waca patita nampa winebyo vaishnebyo nama-nama. Cekranta Yashimat Bhagavata Mahapurana ki.